Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Tentunya kalian hari ini baik-baik semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari Jumat yang cerah ini, marilah kita memulai pembelajaran mapel prakarya dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya perkenalkan, saya Bu Evi Aryani. Alamat rumah saya, Perumahan Gria Husada, Blok E3, nomor 19 Lawang. Apabila anak-anak nanti ada kesulitan dalam pembelajaran, bisa kalian menghubungi Bu Evi di nomor 081 331 484 540. Pembelajaran daring di SMP Plus Darussalam Lawang. Mata pelajaran prakarya kelas 7 semester 1. Materi prakarya semester 1 ini antara lain ada 6 bab. Yang pertama, bab 1 yang kita akan bahas nanti yaitu kerajinan serat. Bab 2, kerajinan tekstil. Dan bab 3, teknologi konstruksi miniatur rumah. Dan bab 4, budidaya tanaman sayuran. Bab 5, pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Bab 6, pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Bab 1, kerajinan serat. Kalian lihat ya anak-anak, ini ada peta konsep tentang materi kerajinan serat. Pada peta materi kerajinan serat ini, yang pertama, nanti yang kita bahas adalah pengertian serat. Kemudian, kita lanjutkan dengan jenis dan karakteristik serat. Berikutnya, pengolahan bahan serat. Lalu, dilanjutkan dengan teknik dasar kerajinan bahan serat. Dan yang terakhir adalah proses produksi. Di Indonesia merupakan negara yang memiliki aneka ragam suku bangsa, sumber daya alam, dan budaya. Tingginya keanekaragaman suku, budaya, dan sumber daya alam Indonesia telah memberi keuntungan kepada bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi kekayaan alam yang sedemikian rupa bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pengertian serat alam.
Kira-kira anak-anak masih ingat enggak yang dinamakan serat alam itu? Baiklah, akan Bu Evi terangkan tentang pengertian serat alam. Serat alam adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan yang memanjang dan utuh. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam berasal dari alam. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang berasal dari tumbuhan. Yang kedua berasal dari hewan. Dan yang terakhir adalah dari mineral. Ya, saya ulangi lagi, pengertian serat alam ialah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang dan utuh. Sedangkan bahan serat alam berasal dari alam. Ada 3 jenis bahan serat alam, yaitu yang berasal dari tumbuhan, itu yang pertama. Yang kedua berasal dari hewan. Dan yang ketiga adalah dari mineral. Begitu ya anak-anak. Berikutnya, serat dari tumbuhan adalah dibagi menjadi 4. Ya, saya ulangi, serat dari tumbuhan adalah dibagi menjadi 4. Yang pertama, serat dari biji-bijian. Contohnya di sini adalah biji dari pohon kapuk dan kapas. Di sekitar kita, di sekolah kita, di SMP Plus Darussalam Lawang yang kita cinta ini, seringkali kalau waktu musim tumbuhan kapuk itu sering berterbangan anak-anak. Kalau sudah mulai tumbuh lebat dan diterpa angin, itu kapas dan kapuk itu sering berterbangan. Nah, itulah nanti yang kita buat dari serat tumbuhan yang berupa biji ini. Jadi pohon kapas dan kapuk ini. Yang kedua, serat dari batang. Serat dari batang itu contohnya batang apa, Bu? Bisa dari batang pohon beringin, dari tumbuhan mahkota dewa, kemudian dari tumbuhan anggrek, kemudian pohon melinjo, yankori, rosella, dan lain-lain. Ini adalah serat yang dipakai adalah serat batang. Kemudian yang ketiga yaitu serat dari daun. Serat dari daun, misalkan di sini bisa yang dipakai adalah daunnya buah nanas. Kemudian daun dari tumbuhan pandan yang berduri. Kalian tentu tidak asing lagi dengan yang namanya daun pandan ya anak-anak, yang seringkali kalau orang tua kita di rumah mau membuat kolak atau membuat kue, bisa seringkali yang dipergunakan adalah daun pandan. Ya, baik yang berduri maupun daun pandan yang mengkilat. Itu adalah seratnya bisa dipergunakan untuk membuat benang. Selain daun pandan berduri, daun eceng gondok
daun abaka, dan lain-lain. Yang keempat, serat dari buah. Coba anak-anak, tahu enggak serat dari buah itu? Kira-kira buah apa ya? Nah, ada yang tahu enggak? Nah, ini ya. Kalau serat dari buah yang sering kita jumpai di sekeliling kita maupun di sekitar rumah, yaitu serat dari pohon kelapa. Yang diambil apanya, Bu? Untuk pohon kelapa itu, Bu. Nah, kalau serat dari buah pohon kelapa yang diambil adalah sabut buah kelapa. Banyak sekali ya manfaatnya sabut buat kelapa ya. Kira-kira anak-anak di sekitar rumah kita yang memanfaatkan serat sabut buah kelapa itu apa ya? Yo, ada yang tahu enggak? Nah, ini kalau kita mau masuk ke rumah, itu kan sering ada alas yang di bawah itu. Yang kadang-kadang ditulisi ada tulisan welcome. Nah, itu adalah hasil karya dari serat buah kelapa. Paham anak-anak ya? Nah, saya ulangi lagi. Serat dari tumbuhan itu ada 4. Yang pertama, serat dari biji. Yaitu misalkan biji dari pohon kapas dan kapuk. Yang kedua, serat dari batang. Yang bisa kita pergunakan adalah batang pohon beringin, tumbuhan anggrek, pohon melinjo, tumbuhan mahkota dewa, rosella, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, serat dari daun. Seringkali anak-anak di sekitar kita atau kalau anak-anak sering belanja ke pasar maupun ke toko-toko buah, itu kan ada buah nanas. Nah, daun dari buah nanas itu bisa nanti dimanfaatkan untuk membuat serat. Selain daun serat nanas, daun pandan, berduri, daun eceng gondok, dan yang lainnya. Dan yang terakhir tadi yang Bu Evi ceritakan yaitu serat dari buah kelapa. Yang diambil adalah sabut buah kelapa. Seperti itu ya anak-anak. Berikutnya, serat tumbuhan dan contoh serat biji. Nah, ini adalah contoh dari biji kapas. Ya, ini adalah contoh dari biji kapas. Nah, bagus kan ya? Warnanya sangat bersih, putih. Yang di samping adalah dari biji pohon kapuk. Nah, ini yang sering kita jumpai di daerah di sekitar SMP Plus Darussalam Lawang. Ya, ini sering kita jumpai kalau pada waktu musim buah kapuk. Nah, kedua gambar ini, foto ini bagus ya. Ini barangkali ada anak-anak yang belum paham maksudnya serat tumbuhan dan contoh serat biji. Ini yang saya contohkan adalah serat yang berasal dari biji-bijian. Di sini adalah contohnya biji kapas dan biji kapuk. Yang kedua, contoh serat batang. Contoh serat batang yang bisa dipergunakan di sini adalah batang dari pohon beringin. Serat dari batang mahkota dewa. Serat dari batang tumbuhan anggrek. Kemudian serat dari batang pohon melinjo. Ya, coba amati anak-anak satu persatu. Kalian lihat pada foto ini adalah serat batang anggrek. Kemudian ke kanan adalah serat batang pohon melinjo.
Dan turun lagi serat batang pohon beringin. Dan yang terakhir ke kiri adalah serat batang mahkota dewa. Anak-anak tentu tahu tidak, batang mahkota dewa itu buahnya bisa dipergunakan untuk rempah-rempah dan merupakan tanaman obat-obatan atau tanaman herbal, ya. Jadi manfaat dari mahkota dewa itu nanti kita bahas di tanaman obat dan tanaman herbal. Ya. Yang foto sebelah kanan adalah calon dari benang dan kain yang berupa serat-serat ini yang sudah dipintal seperti ini. Ini adalah contoh dari serat yang nantinya kita bisa pergunakan diolah di pabrik menjadi kain. Ini adalah bahan bakunya, ya. Jadi bahan baku serat-serat ini nantinya bisa menjadi benang dan benang dipintal menjadi kain. Berikutnya contoh serat daun. Jadi daun pun yang bisa dipergunakan untuk sebagai serat adalah di sini daun pohon kelapa. Manfaatnya daun pohon kelapa untuk apa, Bu? Di sini yang dicontohkan adalah untuk topi. Kemudian bisa dipergunakan juga untuk alas tikar. Ada lagi dipakai untuk membuat tas, ya. Tas anak-anak itu dulu itu ada seringkali pohon serat daun ini dipergunakan untuk membuat tas. Kemudian membuat besek, ya anak-anak, besek tempatnya tape itu. Ini adalah salah satu contoh dari serat daun pohon kelapa. Berikutnya yang foto sebelah kanan adalah daun dari eceng gondok. Manfaatnya apa, Bu, daun eceng gondok itu? Manfaat dari daun eceng gondok itu sangat banyak sekali. Selain bisa dipergunakan ini adalah kotak pensil, masih banyak lagi bisa dipergunakan untuk membuat kerajinan tas, ya, kerajinan dompet. Kemudian bisa dipergunakan untuk membuat tas make up, ya. Jadi banyak sekali. Bahkan sekarang itu kerajinan dari serat daun eceng gondok ini bisa dipergunakan sebagai alas tikar atau tas, ya. Jadi sangat banyak manfaatnya dari daun-daun ini. Berikutnya yang terakhir adalah serat buah. Jadi yang pertama tadi apa, anak-anak? Serat dari bisa dipergunakan dari biji-bijian, kemudian batang, kemudian daun, dan yang sekarang adalah serat buah. Buahnya buah apa? Buah kelapa. Yang diambil adalah sabutnya. Ini ya, jadi ini sabutnya setelah dilepas dari buah kelapa. Ini akan berbentuk seperti ini. Ini adalah sabutnya. Ya, setelah sabutnya seperti ini nanti bisa dipergunakan untuk membuat keset atau alas yang seringkali dipakai di rumah itu. Jadi alas untuk membersihkan sepatu maupun sandal. Berikutnya adalah serat dari hewan. Kalau tadi serat dari tumbuh-tumbuhan ada 4. Yang pertama biji-bijian, yang kedua adalah batang, yang ketiga adalah daun, dan yang keempat adalah buahnya. Serat dari buah, ya. Sekarang yang kedua yaitu serat dari hewan. Kalau serat dari hewan ini hanya ada 2, yaitu serat berupa stapel. Bu, apa sih, Bu, stapel itu, Bu? Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan
atau yang disebut juga dengan wool. Contohnya dari bulu domba, kemudian dari alpaca, serat bulu onta, atau serat dari hewan kelinci. Tentunya ini sangat mahal anak-anak karena yang dibutuhkan hanya bulunya saja. Jadi harganya pun mahal. Serat dari stapel ada lagi, yaitu serat dari filamen. Bu, filamen itu apa ya, Bu? Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Di sini yang kita ambil adalah contohnya berasal dari larva ulat sutra. Ya, jadi ulat sutra diambil kepompongnya. Nanti setelah membentuk kepompong itulah yang dimanfaatkan sebagai serat. Setelah nanti diolah di pabrik, serat itu akan membentuk menjadi benang, dan yang terakhir adalah bahan kain. Dari sini yang paling mahal di antara serat hewan itu adalah serat dari ulat sutra, karena ulat sutra ini sekarang sudah langka ya anak-anak, jadi harganya pun sangat mahal. Dari sini ada yang mau dipertanyakan? Ya, saya ulangi lagi ya. Serat dari hewan itu ada dua. Yang pertama yaitu serat dari stapel. Serat dari stapel berbentuk rambut hewan yang seringkali disebut wool. Wool bisa diambil dari bulu onta, bulu domba, kemudian hewan kelinci. Ya. Jadi itu anak-anak yang dinamakan serat dari stapel. Kemudian yang kedua yaitu serat dari filamen. Filamen ini adalah serat yang berbentuk jaringan. Di sini yang diambil adalah jaringan dari larva ulat sutra yang nantinya akan membentuk kepompong. Dan kepompong inilah yang bakal menjadi benang maupun kain. Nah, sekarang di sini saya contohkan foto dari serat hewan. Ini adalah foto dari serat stapel, yaitu serat bulu domba maupun onta. Nah, berupa apa anak-anak? Di sini ada jaket yang sangat hangat dan sangat bagus sekali, yaitu terbuat dari serat bulu domba atau serat dari bulu onta. Ya. Kemudian yang sebelahnya, yang foto sebelah kanan pun sama, ini penghangat badan juga ya. Ini dari serat juga anak-anak. Tentunya harganya pun sangat mahal karena sangat bagus ini biasanya bahan-bahannya pun dari hewan-hewan yang langka. Berikutnya serat filamen. Ya, serat filamen ini adalah kepompong dari ulat sutra. Nah, dari ulat sutra ini nanti kepompongnya akan dipintal menjadi benang dan benangnya menjadi kain. Ini contoh salah satu hasil dari kepompong ulat sutra. Berikutnya ciri-ciri bahan dasar serat hewan. Yang pertama, bahan tekstil dari kapas memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin, sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, dan rentan terhadap jamur. Ini adalah bahan tekstil dari kapas. Jadi ciri-cirinya diingat-ingat ya anak-anak. Kalau bahan tekstil yang terbuat dari kapas, ciri-cirinya adalah mudah kusut, sedikit kaku,
mudah menyerap keringat, dan rentan terhadap jamur. Itu adalah ciri bahan tekstil yang terbuat dari kapas. Kemudian, ciri bahan tekstil yang terbuat dari serat sutra. Nah, ciri-cirinya apa? Yuk, coba lihat sini. Ciri-cirinya adalah yang pertama, bahannya berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut dan sangat halus. Daya serapnya pun cukup tinggi, tidak mudah berjamur, tapi sayang mudah terbakar. Karena bahannya yang halus dan lembut itu yang menyebabkan mudah terbakar. Kemudian mudah dihancurkan, ya. Jadi bahan tekstil dari serat sutra ini rawan anak-anak ya, karena mudah terbakar. Kemudian bahannya halus, mengkilat, lembut, dan kekuatannya tinggi. Yang ketiga adalah serat wol. Serat wol mempunyai ciri-ciri yang agak kuat, tapi tidak berkilau. Elastisitasnya tinggi, merupakan penahan panas yang baik. Tahan juga terhadap jamur dan bakteri. Jadi kira-kira anak-anak kalau mau membeli bahan kain, itu dipilih yang mana? Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Evi dari ketiga bahan ini yang sekiranya sangat bagus, yaitu menurut saya yaitu bahan serat sutra. Ya, tapi harganya pun sangat mahal anak-anak. Berikutnya, ada yang mau dipertanyakan dari keterangan saya? Nah, ini ada foto ya. Ini foto dari proses pertama. Yang pertama ini adalah sudah berupa benang. Benang ini nanti yang akan dipintal. Yang di bawah adalah kapas. Ya, ini kapas. Yang kedua ini adalah kapas menjadi calon benang. Yang ini adalah kepompong dari ulas sutra. Yang ini yang sebelah kanan adalah bahan benangnya yang nanti akan diproses menjadi kain. Demikian ya anak-anak ya, bisa dipahami ya kira-kira. Nah, yang ini adalah bahan tekstil sutra. Nah, yang sudah saya terangkan tadi di atas, ini adalah ciri-ciri dari kain sutra, yaitu berkilau, kemudian halus, lembut, dan mempunyai ketahanan yang sangat tinggi. Tapi sayang mudah terbakar. Ini adalah bahan tekstil wol. Yang foto di bawah ini adalah bahan tekstil yang berasal dari serat wol. Coba serat wol tadi apa? Ayo. Yaitu serat yang berasal dari bulu hewan. Jadi ini ya anak-anak, ini adalah gambar dari serat wol. Ya. Demikian anak-anak keterangan saya dari awal sampai yang terakhir tentang bahan tekstil yang terbuat dari serat. Dari keterangan saya, barangkali ada yang mau dipertanyakan anak-anak. Tentunya semuanya sudah paham ya. Yang perlu diingat tadi yaitu keterangan saya tentang apa yang di atas tadi, yaitu bahan tekstil yang dari tumbuhan. Coba ada berapa tadi? Ya, nanti dihafalkan di rumah. Untuk minggu depan kita akan mempelajari berikutnya, yaitu tentang pengolahan bahan serat. Demikian anak-anak ilmu yang Bu Evi dapat sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua.
dan kita akan bertemu lagi di hari Jumat yang akan datang di materi berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.